Kalau mau bicara, kuatkan datanya. Oke, dia bandingkan dulu tentang BBM. Ternyata zaman SBY menaikkan 254%. Oke, zaman Presiden Jokowi menaikkan 54%. Loh, persentase itu. Angkanya bagaimana? Zaman SBY menaikkan 4.100. Aku jawab ya. 4.000. Sebentar Bang. 4.700, zaman Jokowi cuma 3.500. Secara persentase, secara angka. Tapi tetap naik juga BBM bukan di soal zamannya tetap naik, Pak tapi Jokowi. besarannya Pada saat berbeda. itu Habis break aku juga jawab PDI ya. Perjuangan Bukan dong. Soal ini, menolak soal juga. BBM. Kalau kemudian naiknya 254%, ya harus ditolak dong. Oke, Ayo, artinya iya kalau dong. nanti BBM Apa naik lagi? lagi, partai Anda akan menolak Bukan, juga. apalagi kalau kemudian dibandingkan dengan upah minimum saat itu. Aku gitu jawab loh. ya. Kan Nah, jelas habis ini. gitu loh. Oke, silakan Bang. Enggak, habis ini. Enggak, silakan. Sabar, tunggu. Aku ambil datanya. Oke. Kok kalau begitu jangan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Nah, kemudian misalnya soal jalan tol terpanjang. Jalan tol terpanjang tadi bukan Cipali, tapi Bakauheni Terbangi. 140,41 km. Nah, dari beberapa menit kita berbicara di sini, kita lihat siapa yang doyan mengklaim. Enggak ada yang Mengklaim terpanjang, mengklaim pelopor G20, Enggak. mengklaim Tidak ada Jati Gede. Jangan, betul yang dibilang tadi sama abang kita ini. Oke, Jalan Trans Sumatera itu digagas oleh Bung Karno, lalu keluarlah Perpresnya 2014, dibangunlah Jokowi 2015. Jadi Konstelasi politik mulai memanas jelang pemilu 2024. Saling sindir bersahutan mulai dilakukan partai politik. Saya ingin komentar dua hal. Pertama, Demokrat ini memang sepertinya pemanasan untuk menuju 2024. Ya. Kenapa ngomong sekarang? Kenapa tidak 2014 sampai 2019 misalnya? Diomongkan soal bagaimana misalnya kontribusi SBY dalam pembangunan infrastruktur. Kenapa saya sebut ini sebagai upaya momentum 2024? Satu ya, tujuan kan sederhana, ingin menunjuk bahwa pemerintahan saat ini yang dibangun oleh Jokowi itu mayoritas juga sudah dilakukan oleh Pak SBY, kan itu. Sementara kita tahu bahwa salah satu jualan politik yang dimiliki oleh Jokowi adalah infrastruktur yang maksib. Ya. Bahkan dari survei yang kita tampilkan tadi, kondisi apapun di negara ini, kalau ditanya soal Jokowi, tingkat kepuasan pertama adalah infrastruktur. Jantung politik yang dimiliki oleh Jokowi itulah yang sebenarnya ingin disasar oleh Partai Demokrat. Satu sisi ingin bilang bahwa jantung kepuasan publik terhadap Jokowi itu sebenarnya dilakukan oleh SBY. Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja karena hanya sebatas gunting pita. Maka kalau ingin Indonesia jauh lebih baik untuk 2024, pilihlah Partai Demokrat dan pilihlah AHY. Jadi ini strategi elektoral. Betul, ini kan jualan politik. Enggak terlalu jauh itu juga jualan tuh, politik. enggak. Itu pertama. Yang terbaru, Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyentil rezim Presiden Jokowi hanya tinggal gunting pita, alias melanjutkan pembangunan infrastruktur era Presiden SBY. PDI Perjuangan dan Istana merespon keras dan membantah sentilan AHY. Selain itu, Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga menyinggung dugaan skenario Pilpres 2024. di 2014 itu zaman SBY apa? Bikin Perpres doang. Tapi apa gitu ketika permasalahan? Tidak. Dia menjadi masalah ini ketika AHY bicara. Oke. Kalau menurut saya begini, supaya tidak ada masalah-masalah lain, AHY jangan bicara lagi deh. Oke, silakan Bang Jansen, ditanggapi. Ya pertama tidak ada hak adian. Ini kan tokoh Kan demokrasi. usul. Masa kemudian orang dilarang-larang untuk bicara begitu. Ini tokoh demokrasi ini sama Usul. seperti kalau aku Supaya ngomong. tidak bertengkar. Oh, Sebentar Bang. Adian jangan lagi ngomong, kan salah tuh. Jadi dia mengkhianati DNA-nya sendiri begitulah. Tapi aku tahu itu kepleset lah begitu dia. Jadi yang kedua, kita ini kan partai yang legal di Indonesia ini, itu dia. Jadi boleh saja ngomong apapun begitu. Sama seperti waktu Pak SBY berkuasa begitu. Ya teman-teman PDP silahkan ngomong. Misalnya BLT itu membuat rakyat jadi itu termehek-mehek begini semua segala macam begitu ya Pak, tanya dipakai lagi, saya nggak ada masalah. Itu dia. BBM jangan dinaikkan begini-begini begitu misalnya. Kawan-kawan ini kan partai anti BBM, nggak boleh naik, BLT nggak boleh ada, lain-lain segala macam, tapi nggak apa-apa begitu dia. Kedua, Terlalu jauh Pak. percuma nih sebenarnya di antara kita ini sebenarnya ngomong tentang angka-angka. Percuma dalam arti publik itu nggak ngerti seberapa panjang jalan tol yang dibangun oleh Jokowi, dibangun oleh SBY, dibangun oleh Mbak Mega dan seterusnya. Ini adalah konsumsi elit, nak. Ini jelas konsumsi elit, konsumsi teman-teman
politisi yang siap bertanding di 2024. Ini kan secara umum sebenarnya ingin menyasar para pemilih rasional. Pemilih-pemilih yang berharap memilih AHY, pemilih Demokrat berbasiskan preferensi politik kinerja. Kita tahu pemilih rasional kita itu cuma 10%. Nggak banyak. Nggak banyak. Orang itu memilih pemimpin, memilih partai satu, kelihatan merakyat, sederhana, apa adanya, dan suka ngasih bantuan sosial. Jadi kalau bicara tentang rekam jejak, soal apa yang sudah dilakukan, orang tidak melihat itu. Karena masyarakat secara umum itu adalah mereka yang pola pikirnya pendek, sederhana, dan apa yang mereka rasakan. Jadi ini strategi elektoral untuk meraih ataupun menggait suara-suara pemilih rasional. Betul, ini nggak mungkin tujuannya ingin masuk surga, nak. Ini diomongkan 2022, udah tahun politik. Tetapi kalau soal nggak boleh ngomong itu janganlah begitu. Bisa saya jawab ini? Sebentar, Tunggu Bang, dulu. sebentar. Tunggu. Biar bisa kita jawab dong. Itu gitu dia. loh. Sebentar, Pak. Yang kedua sekali lagi saya ingin menekankan begitu ya. Kami itu hanya meluruskan begitu dia. Itu dia. Jadi jangan kemudian juga ada pikiran publik di luar sana, karena kan gema yang besar hari ini di luar kan seakan-akan Indonesia ini baru dibangun di masa Pak Jokowi kan begitu. Itu nggak benar. Itu dia. Saya sepakat. Itu loh, semua pemerintahan punya peran. Itu loh, membuat Indonesia kita seperti hari ini. Itu baru keren. Itu dia. Jadi harmoni lah kita, harmoni. Oke, silakan Bang Adian. Setelah ini saya soalnya mau ganti. Nggak masalah, topik nggak berikutnya. masalah. Cuma Silakan. saya bilang begini. Kalau kemudian kita bicara tanpa data, kalau kemudian ketiadaan data itu menciptakan kegaduhan, kalau kemudian itu menciptakan saling berkompetisi yang tidak sehat antara yang mantan dan yang sedang berkuasa, apa perlu bicara? Menurut saya jangan. Kalau mau bicara, kuatkan datanya. Oke, dia bandingkan dulu tentang BBM. Ternyata zaman SBY menaikkan 254%. Oke, zaman Presiden Jokowi menaikkan 54%. Loh, persentase itu, angkanya bagaimana? Kalau ingin masuk surga, mestinya diomongkan 2014 yang lalu. Saya sebenarnya setuju nih dengan Mas Jansan bahwa kita itu memang soal sustainability harus disebutkan bahwa apapun yang dibangun di negara ini memang jerih payah di negara ini. Saya berapa kali misalnya beberapa tulisan menarik ya, misalnya tol Trans Sumatera antara Bung Karno, antara SBY, antara Jokowi. Betul. Dan sustainability ke depan, menurut saya ini tidak perlu diributkan, di sini ada kok. Ya semoga pasca diskusi kita ini itu. Tapi Itu dia. artinya apa? Kenapa misalnya AHY ngomong soal Jadi safnya kita ganti luruskan rusuh lagi semuanya. Bagi saya sederhana, ini butuh pengakuan ke publik bahwa Demokrat itu pernah besar dan berjaya 2 periode dan segala sesuatunya jauh lebih baik dari sekarang. Ini yang saya sebut sebagai jualan politik, tinggal kuat-kuatan nantinya. Nah, yang kita tunggu sebenarnya adalah bahwa soal politik infrastruktur, baik yang dilakukan oleh kubu pemerintah ataupun Demokrat, bikin semacam manifesto politik infrastruktur. Sudah jelas tuh SBY berapa ratus kilo, Jokowi berapa ratus kilo, sehingga anak bangsa, mahasiswa itu sudah bisa mengukur siapa sini yang suka klaim. Jadi by data aja ya. Betul. Kalau begini, saya suruh mahasiswa untuk meneliti tentang politik infrastruktur, nggak ada datanya. Tidak komprehensif, yang ada hanya klaim-klaim dari para elit. Berpotensi diatur hanya ada 2 paslon saja. SBY menyebut tanda-tanda pemilu 2024 berlangsung tidak jujur dan tidak adil. Ada apa di balik politik, ngegas Demokrat yang bikin Istana dan PDI Perjuangan panas. Zaman SBY menaikkan 4.100. Jawab ya. 4.000. Sebentar, Bang. 4.700, zaman Jokowi cuma 3.500. Secara persentase, secara angka. Tapi tetap naik juga BBM. Bukan soal tetap naik, tapi besarannya berbeda. Habis break aku juga jawab PDI ya. Perjuangan Bukan dong. Soal ini, menolak soal juga. BBM. Kalau kemudian naiknya 254%, ya harus ditolak dong. Artinya Iya kalau dong. nanti BBM Apa naik lagi, partai Anda akan menolak Dan juga. apalagi kalau kemudian dibandingkan dengan upah minimum saat itu. Aku gitu jawab loh. ya. Kan Nah, jelas habis ini. gitu loh. Silakan Bang. Enggak, habis ini. Enggak, silakan. Sabar, tunggu. Aku ambil datanya. Sementara dari Menteri PUPR misalnya itu tidak memadai juga. Makanya misalnya pembangunan infrastruktur versi Demokrat. Nah, pembangunan infrastruktur versi Jokowi akan dilihat secara transparan siapa yang paling qualified dan kredibel. Itu kalau pikiran rasional. Baik. Tapi kalau pikiran yang tidak rasional nggak penting itu, nak. Siapa yang datang di akhir, tikungan akhir, bawa sembako, bawa bantuan, itulah yang dipilih. Sebelum ke Bang Jansen, saya mau ke Bang Adian. Tadi Anda ingin mengklarifikasi apa? Ya, Silakan. 3 hal yang mau saya klarifikasi. Pertama tentang Jati Gede, tapi itu saya ucapkan kan bahwa itu bukan semuanya dibangun di zaman SBY, tapi relokasi sudah dilakukan sejak tahun 80-an. Itu Kembali kemudian lagi nggak rakyat itu?
Karena itu baru 2007 tuh dibangun lagi, ya. Itu Bisa saya selesaikan, Jansen? Ya silakan. Enggak, maksudku biar lurus Nggak, saja. kalau terlalu sering motong ucapan orang itu ekspresi kepanikan, Jansen. Bukan, Oke, silakan, panik, silakan. meluruskan. Oke, nah yang kedua misalnya soal G20, G7 itu 98, G20 pertama itu 99 di Jerman. Nah lalu Enggak, KTT pertamanya 2008, biar publik menilai. sebentar dulu. Ya, lanjutlah. Oke, kita kan bicara pertemuan pertama perdananya G20.